Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 4 semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali IPA. Jadi kita masih tetap belajar tema 3, lanjutannya yang kemarin, tapi dengan subtema yang beda. Kita belajar tentang peran makhluk hidup dalam menjaga keseimbangan alam. Siapkanlah buku kalian, ada buku sains Erlangga, dan ada buku pendamping tema 3 atau buku PR. Kemudian buka bukumu, buku Erlangga dan buku pendamping. Untuk buku Erlangga, buka halaman 15. Nah, di halaman 15 nanti kita akan melakukan percobaan tentang fungsi batang. Kemudian untuk buku pendamping, buka halaman 3. Maaf, halaman 36, 79, dan 80. Peran makhluk hidup. 1, kita akan belajar tentang peranan hewan. Jadi yang sering kita perhatikan adalah peranan hewan ternak. Hewan ternak banyak sekali di lingkungan kita, ada sapi, ada kambing, ada unggas. Ya, unggas itu adalah ayam, itik, angsa. Nah, untuk hewan ternak kita manfaatkan sebagai sumber protein hewani atau berarti sumber makanan. Untuk sapi, jadi bisa juga susunya dan kulitnya untuk bahan pakaian. Kemudian untuk peranan tumbuhan atau untuk pertanian, jadi biasanya yang ada di sekitar kita adalah sawah. Ya. Di sawah ada ditanam padi, ada jagung, dan sebagainya, dipakai sebagai sumber bahan pangan. Kemudian kita tentang hutan. Nah, jadi hutan di sini, terutama hutan yang kita pelajari ada hutan Kalimantan. Jadi hutan Kalimantan disebut hutan tropis karena ada di daerah tropis. Nanti kita belajar sedikit tentang IPS ya, hutan tropis. Kemudian apakah manfaat hutan itu? Manfaat hutan banyak sekali. Yes. Yang paling utama adalah tempat tinggal atau habitat. Habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Kemudian hutan dijadikan sumber kayu untuk bahan bangunan. Untuk jadikan, nah dari kayu ini nanti bisa jadikan kertas. Jadi bubur kertas kita sebut sebagai pulp, penghasil oksigen, menyimpan air. Untuk mengendalikan erosi, untuk penelitian. Jadi berbagai jenis tanaman dan hewan yang saat ini nggak ditemui di sekitar kita bisa kita lihat di hutan. Kemudian hutan juga untuk tempat rekreasi. Nah, hutan saat ini masih belum terpelihara dengan baik. Maka dari itu supaya hutan tetap terjaga kita harus melakukan konservasi. Nah, konservasi itu artinya pelestarian atau perlindungan. Jadi hutan jangan dimanfaatkan banyak ya, jadi hutan juga harus dijaga. Nah, contoh yang tidak dijaga adalah melakukan pembalakan atau penebangan secara liar. Nah, akhirnya hutannya gundul. Nah, biasanya hutan kita tebangi nanti pohonnya akan dijadikan untuk industri. Nah, kalau hutannya sudah gundul, yang paling fatal akan terjadi namanya banjir bandang. Apa itu banjir bandang? Banjir bandang adalah banjir yang sangat besar dengan membawa material. Material bisa berupa batu, lumpur, dan juga pohon, bangunan juga. Nah, ini nanti banyak terjadi korban. Kemudian adanya sistem perladangan berpindah. Jadi banyak di daerah-daerah terpencil masih membuka hutan dengan cara berladang. Nah, ladangnya dibakar, kemudian nanti jadikan lahan pertanian. Nah, akibatnya akan terjadi kebakaran hutan seperti ini. Nah, untuk kebakaran seperti ini berarti ini adalah ulah manusia. Nah, saat ini musim kemarau, banyak hutan terbakar karena suhu yang sangat panas. Jadi gesekan ranting dan ranting akan menimbulkan panas. Nah, panas itu bisa menjadikan terbakar bagian dahannya, lama-lama merambat jadi kebakaran hutan yang besar. Nah, saat kebakaran hutan biasanya akan timbul polusi udara. Nah, kemudian peranan yang lain adalah untuk keseimbangan. Jadi adanya makhluk hidup di alam ini, nah, itu akan menjaga keseimbangan. Nah, ada peristiwa makan dan makan. Nah, ini untuk membentuk rantai makanan. Jadi contohnya adalah kucing memangsa tikus. Nah, jumlah tikus yang tidak terkendali bisa menyebabkan hama. Jadi akan menimbulkan juga ada penyakit pes. Nah, atau juga tikus yang terlampau banyak bisa menjadikan hama pada tanaman. Sekarang kita belajar rantai makanan. Rantai makanan yang tampak di sini adalah rantai makanan yang ada di sawah. Jadi di sini adalah padi. Padi akan dimakan belalang. Belalang akan dimakan katak. Katak
dimakan ular. Ular akan mati. Nah, saat mati akan terurai. Nah, hasilnya akan dipakai untuk menyuburkan tanaman padi. Jadi rantai makanan seperti ini. Jika ularnya berkurang, otomatis nanti bisa berakibat misalkan tikusnya berkembang biak dengan banyak. Jadi bisa juga bisa di sini padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, seperti itu ya. Nah, peristiwa makan dimakan yang terjadi di alam kita sebut rantai makanan. Di alam juga terjadi yang namanya daur hidup. Daur hidup terjadi untuk melestarikan jumlah hewan atau keturunannya. Ya, di sini kita belajar daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur, kemudian telurnya diletakkan di daun, menetas menjadi ulat. Ulat disebut juga larva. Nah, larva di sini nanti akan makan daun dengan sangat banyak. Jadi ulat di sini bisa sebagai hama. Nah, ada ulat sebagai hama contohnya seperti ini. Kemudian larva akan berubah menjadi kepompong atau nama lainnya pupa. Nah, pupa nanti selama 14 hari dia tidak makan dan tidak minum. Kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu akan keluar menjadi kupu-kupu muda. Selanjutnya akan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, tahap setelah pupa atau kepompong kita sebut tahap imago. Sekarang mengamati fungsi batang. Nah, fungsi batang kita amati melalui percobaan. Percobaan fungsi batang. Silakan dibuka buku Erlangga halaman 15. Jadi disiapkan seledri pewarna makanan warna merah. Kemudian ada botol atau gelas yang bening, diberi air. Kemudian untuk memotong bagian bawah atau akar seledri gunakan gunting atau cutter. Jadi nanti siapkan botol dengan ada airnya. Kemudian kita teteskan pewarna makanan. Kita beri pewarna makanan. Kemudian kita kocok. Kalau sudah, kemudian dimasukkan beberapa batang seledri ke dalamnya. Nah, kalau ini sudah bersih, sudah tidak ada akarnya, boleh langsung dimasukkan. Kita masukkan beberapa saja, misalkan kita masukkan ada sekitar 5 buah atau 3 buah seledri saja. Nah, kalau sudah, nanti diamati. Nah, untuk pengamatan kita tunggu besok pagi saja karena prosesnya agak lama. Nah, silakan besok kalian lihat apa yang terjadi dengan seledri yang mula-mula warnanya hijau segar. Nah, besok dilihat apa yang terjadi dengan seledri hasil percobaannya. Terima kasih. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi akan tampak daunnya akan berubah menjadi warna merah. Tadinya hijau berubah menjadi warna merah. Mengapa bisa menjadi warna merah? Karena ada pembuluh kayu atau silem yang mengangkut air dan mineral. Nah, air dan mineralnya karena airnya warna merah, akhirnya airnya terbawa sampai ke daun menghasilkan warna merah. Kemudian untuk yang belum jelas silahkan dibaca kembali bukumu. Di buku kalian sudah lengkap semua. Kemudian untuk tugas PJJ IPA yang ke-7 nanti silahkan kalian kerjakan pada Google Form. Nah, jadi pada link ini, tapi sebelum mengerjakan ini silahkan kalian buka Anajah. Jadi Anajah ringkasan materi pada bab 1 atau tema 1, Anajah tema 2, dan Anajah tema 3. Jadi sebelum mengerjakan silahkan baca dulu Anajahnya atau buka buku juga boleh. Sekarang saya akhiri, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap memakai masker, jaga jarak, cuci tangan saat mau melakukan kegiatan dan sudah melakukan kegiatan. Tetap berdoa, semoga pandemi yang ada saat ini segera selesai.